Perspektif, sebuah podcast tentang perspektif. Nah, di sini bahasan kita hari ini tentang passion. Nah, sebelum kita lebih lanjut, di sebelah saya ini ada Bro Aku. Saya sendiri Dimas. Jadi bahasan kita tentang passion ini, kalau misalnya kita ngerujuk dari akar katanya, passion itu kalau bahasa Latinnya itu dari patio. Gitu. Kalau mundur lagi dari pati. Nah, pati itu bahasa Inggrisnya suffer, artinya penderitaan. Nah, gimana menurut Bro Agung? Wah, dalam banget nih. Oh, iya. Suffer ya. Suffer. Memikirkannya toknya wis langsung ke penderitaan ya. Yes. Tapi benar juga. Passion itu artinya bukan artinya ya. Kalau arti itu kan sebuah ungkapan yang atau definisi. Yep. Passion kan tidak bisa didefinisikan. Tetapi kata-kata suffer itu kalau menurut saya pribadi, memang passion itu kan bagaimana memanage suffer itu, ya suffer di manage agar kita nggak putus asa dengan suffer itu. Artinya begini, passion itu kan dari suffer itu menimbulkan gairah. Sebenarnya lebih ke gairah. Artinya saya melakukan apapun, saya senang kepada hal apapun, saya suka kepada hal apapun, meskipun di dalam tekanan, meskipun di dalam kesulitan, meskipun di dalam apapun, tetap saya bergairah menekuni hal ini. Jadi itu yang saya anut, saya menemukan seperti itu tuh dari waktu mau menginjak ke SMA. Kalau Bro Dimas sendiri pengalamannya bagaimana? Kalau menurut pengalaman, sebentar Pak ya, sebelum kita ke pengalaman Pak ya, agak panjang jadinya Pak kalau ke pengalaman Pak. Jadi dari suffer itu sendiri Pak, kalau saya menerjemahkan dari perspektif saya, suffer itu penderitaan itu mungkin stepnya Pak, langkahnya sampai kita nemu ke goal. Cuman memang diartikan secara holistik jadinya, keseluruhan gitu loh. Jadi orang-orang mikirnya ketika kita punya passion, artinya kita akan melewati apapun untuk dapat goalnya itu Pak, gitu. Jadi orang tuh mikirnya holistik ke sana. Memang akar katanya memang ke suffer gitu ya. Tujuan akhirnya goal ya. Yes, itu dia. Karena kalau dilihat lagi kan artinya passion itu kan artinya a very strong enthusiasm. Very strong enthusiasm. Iya. Antusiasme yang sangat tinggi. Jadi bahkan kemarahan itu juga salah satu bentuk dari passion itu sendiri. Kok bisa kemarahan bentuk passion? Karena gini Pak, waktu kita punya amarah, itu artinya kan kita punya satu hal yang menggebu-gebu yang dari dalam diri kita tentang harapan tentang satu hal itu. Iya. Nah, ini artinya kan amarah itu ketidakpuasan dengan kondisi lingkungan atau itu datangnya dari dalam diri kita? Bisa jadi Pak. Kalau ngomong masalah kemarahan itu nanti topik yang berbeda dari perspektif ini. Nah, kita balik lagi ke passion ini. Banyak hal memang ya. Ini baru definisi ya, maksudnya definisi menurut kerangka pikir saya dan kerangka pikir Bro Dimas ya. Iya, betul. Ini masih hal yang abstrak. Nah, sekarang balik lagi kita lanjutkan ke experience pengalaman. Iya. Pengalaman atau cara menemukan, ini lebih dekat kemana? Saya sangat intens, sangat tertarik, sangat ingin mengulas kepada anak. Saya kan sudah bapak, mempunyai anak yang sudah beranjak dewasa. Nah, kadang-kadang yang terjadi sekarang ini kan, bagaimana nih si anak ini bisa menemukan passion? Menurut saya ini penting untuk kita obrolkan. Untuk Anda sekalian, mungkin para pemirsa, dari perspektif saya yang belum tentu benar, dan dari perspektif dari Bro Dimas yang mungkin juga menurut Bro Dimas, karena kan nggak ada yang salah benar ya di sini. Kita di sini kan agree to disagree. Sekarang kita sepakat untuk membahas apa dulu? Membahas cara menemukan passionnya dulu atau bagaimana? Boleh. Nah, cara menemukan passion berarti menurut experience masing-masing ya, pendapat masing-masing. Sekarang Bro Dimas dulu deh. Kalau dari saya, ya memang menurut saya Pak, setiap orang
punya stepnya masing-masing, punya pace-nya masing-masing. Jadi Bapak nemukan passion kapan, saya nemukan passion kapan, itu setiap orang pasti beda. Nah, ketika kita ngomong masalah anak, itu juga hal yang berbeda lagi Pak. Gitu. Kalau dari saya pribadi sih memang saya menemukannya itu bersamaan dengan saya menjalani hidup ini. Saya melihat teman saya udah dari masa SMA, dari kuliah gitu, dia sudah menemukan apa yang jadi passionnya dia. Apalagi kalau orang itu sudah very well talented dan memang well known lah dia, apa namanya, dari teman-teman juga udah kelihatan, oh anak ini jago gambar. Itu kan paling gampang, konkret sekali itu kan masalah dia jago gambar, dia jago main musik, atau dia bisa matematik dan lain-lain. Cuman ada hal-hal yang memang nggak serta-merta kelihatan Pak passion itu Pak. Gitu ya? Iya, contoh. Contoh. Oke. Setiap orang suka nggak dia berderma? Suka dia nggak dia jadi maksudnya jadi tangan di atas lah. Pada dasarnya enggak. Pada dasarnya. Pada umumnya loh ya. Oh gitu. Faktanya. Oh gitu Pak. Iya, faktanya. Menurut Pak Agung gitu. Saya hidup sudah 40 tahun lebih ya. Jadi orang itu lebih senang diberi. Mungkin saya salah lingkungan juga bisa. Bukan fair kan? Iya. Yang saya amati, yang saya amati di sekeliling, orang lebih cenderung suka diberi. Oke lah, ini pendapat saya. Kalau menurut Bro Dimas bagaimana? Masalah berderma tadi, kita kembali ke berderma tadi. Iya, contohnya. Menurut saya gini Pak. Kalau kita masalah berderma itu seperti kita mendapat penyegaran, kayak satu pride sendiri gitu loh Pak. Maksudnya kita bisa, wah, aku bisa ngasih ke orang tua nih. Itu hal yang berderma yang paling lumrah kan maksudnya. Gitu ya. Itu aja udah senang kan. Apalagi kalau misalkan kita lihat ada orang di pinggir jalan, misalnya, terus kita mau kasih, atau tukang sampah deh yang sebenarnya kan sudah kita gaji kan. Cuman kalau misalkan ketemu kita kasih. Gitu. Itu juga kan sudah salah satu pride yang kita dapat lah. Kayak gitu loh Pak. Ini kayak terus kayak gitu. Lanjutannya dalam berderma? Enggak, maksudnya gini. Maksudnya itu kan bungkusan dari passion itu sendiri. Itu kan bungkusan dari passion, maksudnya enggak semua orang itu gampang kelihatan passionnya gitu loh, dan dengan bertambahnya usia, dengan banyaknya pengalaman seperti itu, nah nanti menurut saya sih makin ketahuan keinginannya di mana. Lanjut pengalaman kalau sampai menemukan passion. Kalau sampai saat ini sebenarnya dengan posisi dan tanggung jawab pekerjaan saya saat ini Pak, itu sebenarnya saya baru menemukan itu dengan berjalannya waktu. Ketika saya sudah melakukan pekerjaan itu, saya kayak mikir, ternyata saya bisa berdampak loh buat banyak orang, dan well, it is my passion now. Kayak gitu Pak. Jadi ya menurut saya sih memang nggak segampang itulah menemukan passion, apalagi kalau kita pengen bantu ya untuk orang lain atau untuk anak gitu. Kalau menurut Bro Agung? Bentar, jangan menurut saya dulu. Saya tanya dulu lagi. Sorry. Oke, siap. Saya siap. Dalam perjalanan hidup, sampai usia sekarang, ada berapa passion yang ditemui? Kan random kan? Nggak sekali saya ketemu passion ini terus, ketemu ini terus bisa menjadi yang merubah hidup Bro Dimas sendiri. Benar. Berapa kali menemukan passion? Batu loncatan yang besar itu, seingat saya sih salah satunya adalah musik Pak. Kenapa tadi saya bilang salah satunya tadi kan ada seni dan salah satunya musik juga kan, yang kedua musik. Ya karena memang itu hal yang paling gampang kita lihat talenta kita. Kemudian memang ketika kita klik dapat ketahuan satu talenta, ya kita ngerasa bahwa well, saya menemukan passion saya di sini kayak gitu. Nah, waktu itu ya karena mungkin masih muda ya. Jadi cukup naif gitu untuk karena saya sempat di sekolah musik Pak. Selesai di sekolah musik itu kan studinya 2 bulan kan, itu kan memang ini banget di masalah musik. Setelah selesai itu kayak kepala sekolah terus pengajar itu kayak ada sidang gitu. Mereka tanya hal sederhana, kamu keluar dari sini mau ngapain?
Dia ngomong kayak gitu aja, sederhana aja. Itu pertanyaan yang menusuk atau bikin bengong? Anak umur segitu Pak ya ditanyain kayak gitu ya jedar. Saya bingung Pak, saya bilang ya keluar dari sini saya pengen jadi pemusik. Oh sampai gitu punya? Saya bilang punya gitu. Jawaban itu ya? Iya Pak, karena ya menurut saya itu satu hal yang ya anak muda Pak, maksudnya banget ya? Nggak mikir lah. Nggak mikir. Bisa nggak sih kalau dengan main musik aja nih nyekolin anak sampai kuliah gitu? Okay. Kan nggak sampai sana orang masih muda kan gitu. Membiayai hidup maksudnya. Iya. Terus hidup, pertanyaan selanjutnya, orang tua setuju nggak? Orang tua mana Pak yang setuju anak jadi pemusik? Hampir dikatakan waktu itu belum ada lah. Bahkan mungkin sampai saat ini agak sulit ya kita ya. untuk menyetujui hal itu ya. Kayak memang lebih orang tua lebih ngomongnya anak band. Nah, ya kan anak band itu kalau stigma orang tua, betul. Anak mau band. Jadi apa? Pergaulannya. Nah, belum lagi pergaulannya. Cara hidupnya mencari sesuatu itu kan orang tua memikirkan seperti itu. Karena kalau sebenarnya benar juga orang tua berpendapat seperti itu. Memang banyak orang yang passion di musik atau passion dimanapun, tetapi yang berhasil itu kan mungkin 5% dari orang itulah yang berhasil dalam tanda kutip. Orang tua mah nggak berhasil. Berhasil kan berarti melihatnya artis atau apa. Level keberhasilan tuh yang dipatok tinggi oleh orang tua. Dan itu memang halangan atau obstacle-nya memang panjang gitu. Banyak juga kan ya orang-orang yang hidupnya memang dari musik sebenarnya kan banyak juga gitu loh. Tapi ya itu kan di asahnya kan dengan waktu juga gitu. Dengan nggak cuman waktu Pak, hati orang tua Anda. Habis hati orang tua Anda kalau Anda pengen jadi pemusik gitu. Sebenarnya bukan masalah hati itu. Budaya kita kan di Indonesia kan kalau orang sukses tuh orang yang digambarkan menjadi seorang yang bekerja di kantoran, bekerja di sebuah instansi, bekerja yang pokoknya yang aktivitas administratif lah. Ngantor ada kantornya, bukan sesuatu yang ngulik idenya atau membuat gagasan. Kurikulum kita juga seperti itu kan. Kurikulum kalau ngomong masalah itu lagi merembet lagi ya. Kurikulum itu membentuk habit, membentuk kebudayaan di masyarakat. Kalau kita tuh hanya kita lihat anak SD, SMP, SMA, pernah nggak mereka diajari cara membuat gagasan, tampil di muka umum, ngomong, terus membuat aktivitas. Nah, sedangkan bahwa aktivitas saya kadang-kadang dari SD, SMP itu dibantu orang tuanya, malah 80% pekerjaan orang tuanya. Anak ingin hasilnya perfect. Iya, betul. Nah, itu kan salah satu yang mendidik budaya orang tua dalam mendefinisikan masa depan anak. Lah anak punya passion, tetapi orang tua punya definisi sendiri bahwa kilo sebenarnya itu kerjaan seperti ini. Itu saya kira yang ada di benak orang tua, termasuk mungkin kalau saya lebih 50% seperti itu. Itu sih bro. Ya, agak banyak sih jadinya. Ya, jadi di kepala lebarnya banyak ya. Iya. Kita fokus lagi ke passion. Jadi menurut Bro Dimas ya, saya akan cerita ini menemukan passion ya tadi ya bahasanya. Sekarang cerita versi saya ya. Saya tuh kalau menemukan passion sebenarnya menemukannya tuh baru ya setelah punya anak lah. Parah ya. Tetapi itu saya melakukan dari kecil padahal. Padahal dari kecil. Contoh yang saya kan pada akhirnya saya mengambil keputusan bahwa passion saya ini di dunia marketing, dunia penjualan. Itu yang saya temukan. Sebenarnya itu. Jadi apapun yang saya lakukan, kalau saya tuh melakukan aktivitas penjualan marketing, meskipun saya sengsara, meskipun saya tuh banyak dicela sama orang, di reject sama orang, mental saya tuh tahan. Dan meskipun saya berdarah-darah dalam melakukan aktivitas itu, artinya berdarah apa? Saya berkunjung dari kota satu ke kota lain, perjalanan capek, terus nanti membuat laporan buat diri saya sendiri, membuat resume hari ini apa kendalanya. Itu saya asik sekali, bahkan sampai nggak tidur pun saya puas melakukan. Nah sekarang saya tilik dari seperti itu, saya membayangkan masa lalu saya. Dulu waktu SD, bahkan dari SD, saya ini tipe orang yang nggak bisa diem, tipe anak yang nggak bisa diem.
yang saya terus ibu saya tahu bahwa saya itu anak yang maksudnya ngane-nganei dalam sekeluarga, aktif, dan kedua adalah waktu saya pinter baca peluang dulu kalau masa kecil. Jadi contoh gini, di desa waktu itu kalau perayaan 17 Agustus itu kan ada yang namanya karnaval. Ingat berarti Mas ya, karnaval. Ya. Sekarang mungkin sulit ya lihat karnaval terus acara 17-an yang pengarahan massa. Nah, saya cuma ngomong, wah ini peluang bagus. Kebetulan dulu Eyang kan punya lemari es buat es lilin. Saya bilang, Eyang, tolong aku dibuatin es lilin. Kayak apa? Aku tak jualan, Eyang. Wah, si cilik kok dodol es. Iso. Bisa, Eyang. Saya lihat anak-anak kecil juga jualan. Itu tas 45 SD saya. Jadi setiap Agustus, bulan Agustus, September, bahkan dari Juli, kalau ada kegiatan di alun-alun, rumah saya kan dari alun-alun cuma 1,5 kilo lah. Jadi pusat kota. Saya selalu ngomong ke Eyang. Dan ternyata benar, Eyang menyetujui. Ya, tak buat satu termos. Jangan Eyang, satu termos isi berapa itu? 2. Lalu kamu bawanya ya nanti ditaruh di kulkas dulu. Kalau habis saya ambil lagi. Pulang lagi. Sama Eyang diturutin. Dibeli lah termos 2. Ya agak kecil sih, anak-anak kecil. Yeah. Saya menanti 2 termos itu untuk ke alun-alun berjualan, tak tawarin ke orang. Saya pun lihat orangnya. Kalau yang beli itu anak-anak kecil, sepantaran adik saya adik 2. Saya kasih murah. Saya enggak semahal. 25 rupiah tak jual. Tapi kalau lihat kalau yang datang itu ada bapak, ada ibu, ada anaknya, saya jualannya 50 rupiah. Saya kalikan 2. Karena buat apa? Ya kayak nutup hilah. Iya. Nah, saya juga melihat kalau ini tinggal sedikit, rasanya yang disuka kacang hijau namanya dengan coklat. Yang ternyata yang kacang hijau nggak seberapa laku. Maka saya banding. 2,40. Nah, itu waktu kecil. Setelah beranjak ke SMA mungkin ya. Dulu kan zamannya masih belum digital. Disrupsi digital belum nampak. Iya, benar. Jadi kartu ucapan, lebaran, terus kartu-kartu Natal itu kan dulu dibutuhkan. Ada teman saya yang pinter gambar. Saya kan bisa gambar, tetapi gambar pancing tok. Oke, siap. Jadi gak bisa gambar. Siap. Tapi teman saya ini pinter gambar, tapi gak bisa ngomong, gak bisa memasarkan. Maka wis kowe gandeng mbek aku wis. Oke. Panggilan saya dulu waktu kecil kowe sira, kowe aku. Kowe bagian gambar. Engko sing ngedol aku. Ora apa-apa to, ora apa-apa wis. Kita berhenti di depan kalau dulu kecil kan ya istilahnya toko baju tapi paling besar di sana namanya Sarinah lah. Di situ ada emperan, sore kita datang. Pulang sekolah kita nyiapkan sesuatu, sore bermaghrib. Setelah maghrib kan biasanya banyak orang di situ. Setelah itu dia menggambar. Saya tanya ke teman saya ini, kowe nggambar kekuatanmu piro? Iso nggambar piro cepet? Oh iya, wis tak sketch sih ae. Ada background bulan, ada background pantai, jadi nanti tinggal nulis nama. Nah, ternyata benar dalam proses penjualan itu, proses sore itu ada orang lewat, saya panggil, sini, Mas, ini loh, bagus Mas, bagus. Loh, ini langsung ya, langsung dikasih nama sampean di depannya untuk ucapan apa hari Lebaran dengan nanti dengan ucapan sampai sendiri bisa. Oh ya wis, jalan saya nego ke orang. Semalam tuh saya inget dulu waktu itu kan kita kurskan ya harga pangsit mie itu 350 rupiah. Saya bisa menghasilkan waktu itu dalam semalam 50.000. Berarti kan untuk anak SMA kelas 1 ya lumayan. Itu lumayan. Iya, benar. Itu setelah menganjak agak dewasa saya
bekerja di sales Honda dulu. Hyundai dulu pertama, dari Hyundai. Setelah itu saya Hyundai berapa bulan, setelah itu ke Honda, dan saya bisa menjadi sesuatu lah. Waktu itu bisa jadi sesuatu yang bisa saya banggakan. Dan itu yang saya pikir adalah saya ketemunya passion justru dibalik, bukan saya mencari passion dulu baru saya lakukan, tetapi saya tidak sengaja melakukan, tetapi itu justru ternyata itu passion saya. Jadi menurut saya pribadi adalah passion itu sesuatu gairah, gairah yang ada dalam diri kita. Itu bukan hobi. Kalau hobi itu kan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, itu namanya hobi. Tapi kalau passion itu tingkatannya lebih dari hobi. Jadi di atasnya hobi yaitu sesuatu yang saya lakukan berulang-ulang, yang saya sukai dan yang bisa menghasilkan kepuasan buat diri kita. Tetapi meskipun di dalam tekanan, di dalam pressure, tekanan maupun tekanan, stres mungkin ya timbul, tapi tetap saya mau melakukan. Benar. Tetap saya lakukan karena saya percaya bahwa ini bagus buat saya dan ini bisa menghasilkan buat saya. Tetapi kan kadang-kadang si orang tua waktu zaman masih kecil, orang tua maupun eyang itu kan bisa menjadi penghalang. Apa hasilmu sak ini? Tapi secara ya sudah tetap melakukan. Saya seneng kok, ini buat saya, tetap buat sangu. Waktu itu ibu juga, nah, kamu jualan kartu itu kan kamu masih sekolah, kamu nggak belajar ini kamu belajar sih, dimarahi. Tapi tetap saya melakukannya dengan saya belajar kelompok dan dengan dalih apapun. Jadi menurut saya itu seperti itu, passion begitu. Iya sih, saya jadi ingat Pak, saya juga sempet kayak memperjuangkan apa yang saya pengen ya waktu itu kan karena musik kan. Saya waktu itu inget saya dibayar 300.000 per bulan Pak. Dijanjiin dapat bonus. Ternyata bonusnya cuman ya puluhan ribu, nggak nyampe 50.000 kayak gitu loh. Ya dasarnya memang karena senang. Waktu itu kan ada temen kenalan gitu, orang tuanya buka studio musik. Oh, masih dengan musik ya? Iya, waktu itu kan saya pengen deket dengan musik gitu loh. Jadi saya mikirnya kalau misalkan saya jaga studio musik waktu itu, saya bisa ya main-main nyolong-nyolong 30 menit gitu buat jamming sendiri kayak gitu-gitu. Ya orang tua ya sempet lah mempertanyakan gitu. Kamu loh, sebulan dapat duit segitu, sehari cuman berapa? Cukup tak pakai makan 3 kali. Saya mikir kan bukan itu tujuannya. Value-nya bukan dana. Ya waktu masih naik Pak, masih kecil lah gitu. Jadi sepertinya boleh saya simpulkan atau masih ada lagi? Ya masih tentang passion, tentang apa? Tentang pengalaman pribadi ya. Nanti kan setelah pengalaman pribadi kita menemukan passion, terus kita arahkan lagi ini bagaimana sih nasihat buat kalau Bro Dimas buat adik-adiknya. Kalau saya kalau kasih nasihat buat anak, bukan nasihat lah. Ya ini kan gambaran bagaimana cara menemukan. Iya, perspektif lah. Kita cuma bisa bagi perspektif di sini. Gitu ya, jangan nasihat lah. Saya nggak berani. Boleh nggak nasihat? Monggo silakan. Saya nggak berani kalau nasihat. Ya bagi perspektif aja. Bagi perspektif. Oh iya. Begini, jadi kadang si anak muda itu kalau saya kan sudah menemukan, jadi prosesnya begini, saya punya menasihati seorang anak lah, memberikan pengaruh, influence kepada anak, itu kan berdasarkan dari pengalaman saya, karena saya sudah menemukan jalannya seperti itu, jalan menuju passion. Tapi kadang-kadang anak itu, entah ini, kalau saya tidak menganggap ini salah benar enggak, cuma saya hanya mengarahkan, anak kadang-kadang saya challenge, saya suruh untuk sesuatu, dia langsung ngomong, "Pak, itu tuh passionku." Itu kadang-kadang saya madeg. Waduh. Nah, ini saya berbalik sekarang. Saya counter ke Bro Dimas. Konteksnya saya sebagai orang tua. Saya bertanya, memberikan nasihat kepada anak. Ini loh nak, ada sesuatu yang bisa kamu kerjakan. Ini loh bagus. Ini untuk kedepannya itu bagus untuk kamu. Langsung disimpulkan kepada
si anak tersebut ngomong, enggak ya Pak, ini itu passionku. Itu kalau menurut Bro Dimas, pengalaman Bro Dimas sebagai seorang anak itu seperti apa sih sebenarnya dalam mengcounter omongan orang tua yang ada di benaknya anak muda ini? Kalau ada orang tua menasihati atau mengarahkan anaknya ke hal sesuatu yang menurut orang tua itu benar, tetapi disanggah oleh orang tua bahwa si anak muda itu bahwa ini bukan passionku, itu yang ada di benaknya anak itu seperti apa? Ini saya sebagai anak ya. Iya, saya sebagai anak. Pengalaman Bro Dimas. Berarti kalau saya sebagai anak di sini kan, berarti itu kan dengan sepanjang waktu saya dididik dengan orang tua saya kan. Artinya kan itu kan kembali lagi ke karakter saya kan. Kalau saya ini cenderung anak yang nurut, Pak. Jadi kalau misalkan orang tua itu ngomong sekali, saya counter sekali. Begitu. Saya counter sekali, biasanya orang tua juga diem. Ya. Orang tua ngomong lagi, saya counter sekali lagi. Ya. Diem, orang tua juga diem. Orang tua ngomong ketiga kali, saya ngalah. Kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ini kan saya mempertahankan pendapat saya ini kan saya juga sambil melakukan sesuatu juga. Dan dalam perjalanannya memang belum menemukan apa yang pilihan saya. Kayak gitu. Jadi ya sudah, saya ya nggak ada salahnya sih dikerjain apa yang orang tua pikir kayak gitu. Karena memang passionnya kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan sih Pak, kalau menurut saya. Selama itu bisa artinya menyanggah, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, it's okay ya? Ya itu idealnya. Idealnya seperti itu ya? Kalau misalkan kita sudah naif, kalau kita sudah bisa mikir sebagai orang yang sudah cukup dewasa lah gitu kan. Kita kalau ngomong sama anak masih SD atau SMP atau SMA gitu kan masih, ya mohon maaf agak masih labil gitu loh. Kondisinya kan masih belum menemukan jati dirinya kayak gitu-gitu. Ya dalam perjalanannya memang sih menurut saya gitu sih Pak. Gitu ya. Jadi tidak boleh orang tua maksa, tidak boleh ya. Meskipun artinya seperti ini, orang tua sudah tahu sebenarnya tuh anak ini mengarahnya ke hal seperti ini. Ini bagus. Tetapi ternyata bleset itu orang tua. Bener. Bener. Ya kalau ngomong kita misalnya kita sebagai orang tua ya sudah, ya gimana lagi Pak, kan kita cuma bisa mengarahkan. Tetap kan anak itu punya full kehendaknya dia sendiri gitu loh Pak, maksud saya sih gitu sih. Dan nggak tahu ya, perspektif saya sih tentang posisi saya sebagai anak, tentang posisi saya sebagai misalkan sebagai orang tua gitu, menurut saya sih bebas saja, karena bagaimanapun kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan kan. Kalau saya sebagai anak nih, saya nggak nurut sama orang tua, konsekuensinya banyak. Bisa jadi nanti anak saya juga nggak akan nurut sama saya, kan gitu. Gitu ya. Misalkan nih saya sebagai orang tua nih, saya ngarahkan anak saya nge-force dia. Melawan, efeknya, maksudnya saya maksakan sesuatu ke anak saya. Efeknya itu bukan cuma jelek ke anak saja, ke saya juga jelek kan. Contoh yang paling gampang ya hubungan kami akan jelek gitu loh. Jadi, kan gitu sih. Kikuk itu ya. Ya kikuk sih Pak, tentang ya itu sih, maksudnya kalau masalah passion sih memang kita harus menemukan sendiri sih menurut saya. Karena saya justru ini keprihatinan saya sebagai orang tua ya. Jadi artinya gini, saya tuh selalu mendidik anak saya, maksudnya memberikan garis bawah kepada anak saya bahwa passion itu tidak serta-merta langsung disimpulkan. Artinya kamu belum menekuni, kamu belum mencoba, kamu belum eksplor, bahkan kamu belum nanya kamu sendiri. Kamu mungkin betul. ngomong saat ini cuman berdasarkan lingkunganmu, berdasarkan kata temanmu, berdasarkan ini. Padahal ini bagus. Artinya, dalam mencapai journey untuk sukses itu kan kita passion memang bagus. Kalau kita tekuni dengan berulang-ulang, passion itu bisa membuat kita sukses. Tetapi menemukan passion itu bukan perkara yang mudah. Itu maksud saya seperti itu. Jadi saya kepinginnya mengajak semua anak-anak muda itu, ayo mencari passion. Orang tua juga membantu mencarikan passion Anda, tetapi kamu juga mencari passion sendiri. Betul. Tanya dirimu sendiri. Betul. Jadi jangan refuse dulu, jangan reject dulu kalau ada masukan dari entah tuh saudara atau orang tua atau mungkin teman-teman. Itu jangan refuse dulu, coba dulu. Siapa tahu ini passionmu. Dan perjalanan saya juga, saya bukannya
menyimpulkan saya punya passion di bagian marketing untuk menjalani marketing itu kan tidak hanya itu tok prosesnya. Basic saya juga kerjanya teknik. Teknik menggambar. Saya juga bisa menggambar. Bisa desain bisa. Betul. Dan laku, desain saya laku benar. Okay. Jadi sebuah portofolio di pekerjaan saya. Ada beberapa. Tetapi kan kembali ke ini gak menyenangkan buat saya. Memang menghasilkan duit. Tapi konteksnya adalah tidak enjoy saya menjalaninya. Tapi berbeda dengan ketika saya melakukan aktivitas penjualan. Mau luar kota sampai ujung sana ketemu banyak orang, saya sering ketemu orang, enjoy. Meskipun ide saya dalam sebuah produk itu mungkin dicibir orang, ini gak masuk akal, kan. Tapi saya berani untuk mengungkapkan bahwa ini loh, ada value-nya barang ini buat kamu, buat toko kamu, ada ini, manfaatnya ini. Nanti seperti ini. Memang sepatu kan sesuatu kan butuh dijelaskan. Dan itu saya sangat menikmati. Maksud saya itu seperti itu. Jadi untuk tidak cuma ke anak saya aja, saya kadang-kadang kan dihadapkan kepada kalau kita kongko sesama orang tua umur 40-an sudah punya anak. Kadang-kadang teman saya tolong kok kandhanono anakku. Si aku ngandani batasannya apa? Wis kenal to, wis omong ngono ae. Dalam sana juga begitu. Gini loh nak, papamu sama saya sama om ini sudah bergaul puluhan tahun. Jadi om buka wawasan lah, ayo kita ngomong-ngomong bareng lah. Waktu itu teman saya itu punya anak, dia pintar pencak silat. Pintar pencak silat. Tetapi ibunya khawatir bahwa kalau dengan pencak silatnya itu perangainya kan menjadi sangat atraktif ya. Itu kebawa. Jadi kalau ada sesuatu pasti pendekatannya ke fisik. Ada masalah dengan orang tuanya di jalan, dia langsung karena dia punya kelebihan di bela diri, pasti front. Akhirnya ujung-ujungnya arogan. Terus dari situ menangnya sendiri. Itu tercermin dari itu. Saya ngomong bahwa pencak silat itu bagus, tapi kan untuk komait, itu untuk bertanding nak. Jangan bawa ke kehidupanmu. Kamu sudah kecelakaan sepeda motor berapa kali kamu coba? Orang tuamu bukannya eman masalah barang, tapi kan kaget kalau mendengar kamu seperti ini kan di sekolah juga. Ayolah, kamu punya bakat lain, punya sesuatu yang diasah lain selain pencak silat ini. Boleh kamu pencak silat tekuni, tapi di komait, di pertandingan. Jangan bawa ke masalah ini. Terus apa ya om ya? Aku kan mau kuliah juga. Ini masalah di pandemi. Aku males kalau nggak ada pertemuan ini. Ya coba kamu apa loh? Temukan lo apa? Oh gini ya om, aku sukanya bikin kopi. Maka coba bikin kopi coba. Bikin saya. Dan jujur, buatannya enak. Beneran, saya ngomong enak. Nah, waktu berjalan itu omongan setahun lalu. Waktu berjalan teman saya WA, bro, mampir ning kafenya anakku. Loh, bae kafe? Iya, anakku bae kafe nang iku. Sama temennya, dia kolab sama temennya buat kafe. Untuk apa? Untuk jadi ini, ya itu omongan Om Agung dulu karena katanya bikinan kopiku itu enak. Dia buktikan. Dan lumayan, kafe ini warkop lah kita ngomong jangan warkop. Warkop tapi yang satu kopinya tuh 10.000 lah satu gelas. Yang warkop yang ngeracik dari biji gitu ya. Pinter ya. Dan itu sekarang sudah kemarin saya belum sempat kesana sih 2 bulan. Artinya seperti itu. Dia mau mendengar. Dia juga punya. Saya ngomong, pencak silatmu jangan kamu pupus. Tidak apa-apa. Kamu mungkin satu saat dengan kamu sudah ban hitam, kamu menjadi guru mungkin atau mendirikan pencak silat. Tapi ingat bahwa perangai itu jangan ditimbulkan ke kehidupanmu. Kamu jadi masalah besar nanti di kehidupanmu kalau kamu setiap saat ada masalah pendekatannya ke kekerasan. Itu sih yang pengalaman saya. Jadi sebagai orang tua, saya itu selalu rindu, kepingin bahwa anak-anak muda ini dalam
mendefinisikan passion tuh yang benar dulu. Jangan terus di awal dikasih nasihat, bukan passion saya lah. Orang tua tuh bingung. Kowe iki jane pikirnya apa sih? Kan seperti itu. Iya. Iya sih Pak, memang sebaiknya sih kita harus ya kenalan dengan diri sendiri sih Ya, sebelum sampai ask yourself, gitu. Iya. Tanya ke diri kita dulu. kenalan sama diri sendiri, kayak aku nih bisanya apa sih? Ya. Kayak gitu sih, maksudnya kalau saya perspektif sebagai dari anak ya. Ya. Saya ini bisanya apa sih? Ya. Saya ini pengennya apa sih dalam hidup saya itu? Saya pengen ngapain dalam hidup Ya. saya? Terus dengan apa yang saya lakukan itu dampaknya kemana aja sih? Ya. Apakah cuman ke saya atau ke banyak orang kayak gitu-gitu? Itu kenapa tadi saya bilang passion itu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Setidaknya dalam beberapa step ke depan, langkah apa saja yang dilakukan supaya dapat, maksudnya supaya keinginan kita tercapai itu Ya. apa saja langkahnya, Ya. terus kayak seberapa dampaknya dari apa yang kita lakukan kan gitu kan, sebenarnya intinya kan gitu, kayak gitu sih Pak. Itu ya. Jadi setelah kita bisa menanya ke diri kita atau menerima nasihat dari luar, itu mungkin tahap berikutnya adalah merawat passion kita. Artinya tidak ada salahnya kok passion itu ditaruh sebelah kiri dulu sambil kita berjuang. Merawat passion itu kan butuh cost, biaya dalam konteks kenyataan loh ya. Contoh hobi musik itu kan butuh biaya, tapi Iya. kita harus punya sesuatu yang bisa kita hasilkan dulu. Itu kalau pengalaman saya, kita hasilkan dulu untuk merawat passion saya ini. Ya kalau dilahirkan, kalau dibesarkan dengan keluarga berada, semuanya cukup, tuh enak. Pak, saya passion, saya minum musik, dilatih, nggak cocok Pak, ini. Selama itu keluarga ada, Anda beruntung. Dan saya selalu menasihati pada anak-anak teman saya, kamu tuh sudah beruntung dalam keluarga, papamu tuh mendukung kamu, mendukung nggak cuma omong, duit pun bahkan siap. Tidak semua orang bisa mengalami seperti itu dalam situasi seperti ini. Jadi kamu harus beruntung, bisa menemukan, dibantu papamu menemukan passion, dibiayai, bahkan papamu sanggup mengeluarkan puluhan juta buat passionmu. Itu kamu sudah benar sebenarnya. Nah, setelah benar ini, baru kamu harus merawat dengan baik. Mumpung masih muda. Kalau kamu sebagai anak muda bisa merawat itu dengan baik, maka itu bisa menjadikan kamu sukses. Semua orang, meskipun itu strata ekonomi apapun, itu kan kepinginnya sukses. Suksesnya kan dalam arti banyak jenjang sukses. Tetapi kan semua orang tua, bahkan si anak itu menujukan ke sana, menujunya ke kesuksesan. Nah ini banyak anak muda yang membaca hanya sekilas, passion bisa membawa sukses, tetapi tidak pernah melakukan pendalaman di passion itu, menemukan pertama dulu, yang kedua merawat. Setelah merawat itu ya segalanya. Kamu dibenturkan ke suatu masalah di dalam menghadapi passion, kamu tetap semangat, punya gairah. Kamu ditolak mungkin sama orang tua, tetapi kamu tetap melakukan dengan semangat, terus buktikan. Dan lebih lagi dalam passion itu mungkin butuh biaya. Nah, kamu bekerjalah dulu yang menghasilkan uang untuk merawat passionmu ini mungkin, atau bagaimana lah. Setelah kamu siap semuanya, dalami passion itu, baru kamu bisa menjadi alat passion, bisa menuju ke kesuksesan. Jadi harapan saya harapan saya sebagai orang tua itu seperti itu. Passion itu coba dulu, coba ini, coba itu, baru nanti ketemu. Passion itu enggak bisa ditemukan sekali. Itu harus dicoba. Iya Pak, ya kembali lagi ke arti katanya passion itu tadi Pak. Kalau misalkan saya boleh sedikit ngomentari Pak ya, yang barusan tentang apa namanya, merawat tadi itu Pak ya. Ya. Sebenarnya itu kan salah satu ujian. Ya. Salah satu ujian passion kita. Ya. Bener nggak sih kamu tuh punya passion di situ? Kalau kamu punya passion di situ, otomatis kerawat pasti. Menurut saya sih gitu sih Pak. Otomatis kerawat sih.
Kalau kamu punya passion di situ, kamu pasti mau menderita kok tentang hal itu. Gitu Contohnya, oh iya Pak. Contohnya Bapak tadi kan bilang, mau nggak kita cari resource-nya nih supaya passion kita akan terawat. Nah, mau nggak sih kita kayak gitu? Nah, ini kan salah satu bentuk apa ya? Penderitaan kita, sufferingnya gitu. Itu oh iya, Pak. suffer tuh ya. Oh iya, ini kan salah satu bentuk sufferingnya kita. Maksudnya kita passion kita di mana nih? Misalnya contoh paling gampang yang tadi itu misalkan musik gitu. Musik ini seringkali ya mohon maaf ya, maksudnya seringkali nggak ada duitnya nih. Di awal tuh nggak ada duitnya kayak gitu loh misalkan. Berarti kan kita harus cari resource-nya nih, cari sumber dayanya nih. Kita harus kerja, ngantor misalkan, hal yang kita benci kayak Pak Agung tadi harus terpaksa gambar, terus apa namanya kerja di bidang yang bukan passionnya, itu kan artinya kan memaksakan diri supaya dapat resource untuk bisa. Nah kan kayak gitu misalnya, kayak gitu sih Pak maksud saya. Jadi ketika kita ngomong masalah passion ya ini otomatis sih maksud saya, ini dari suffering itu tadi gitu. Selanjutnya ya sudah tinggal apa namanya perseverance itu tadi, tinggal seberapa sih kita mau tekun untuk mengembangkan, untuk melanjutkan tahapan-tahapannya, melanjutkan semua kesusahan-kesusahan itu gitu sih Pak menurut saya. Berarti jangan undur dari passion dulu ya. Pada akhirnya kita akan mundur sendiri. Gitu ya. Pada akhirnya kita akan mundur sendiri Pak. Mundur sendiri ya. Iya maksud saya gitu sih. Ketika kita sudah tahu apa yang kita bisa, tapi itu bukan passion kita, ya kita pasti mundur kok. Gitu ya. Ketika kita sudah tahu apa namanya, misalkan ini passion kita di A ini, terus kemudian pada berjalannya ternyata enggak juga, ternyata ada hal yang lebih menyenangkan dari ini kok. Oke, iya. Kita pasti pindah kok. Maksudnya kita pasti mundur sendiri kok. Itu kenapa pentingnya anak itu harus nyoba semua hal sih. Berarti tidak ada batasan ya kapan passion itu ketemu. Iya sih. Ada orang kadang seperti 9 tahun passionnya nyanyi, bisa jadi artis terkenal. Itu kan random ya. Ada yang 17 tahun dengan passion ini dia menjadi YouTuber bagus. Iya. Ada yang berapa tahun lagi, berarti tidak ada batasan ya? Gak ada. Kayak gini Pak, maksudnya sederhananya passion seremeh apapun itu Pak. Seremeh apapun. Seremeh apapun itu Pak. Misalnya kita punya anak terus apa sih passionnya kok cuma gini aja, nggak masuk akal ini. Maksudnya jangan dibunuh. Oh gitu. Maksud saya, jangan dibunuh. Seremeh apapun, apa ya? Menurut kita kan punya perspektif masing-masing lah Pak. Harus kita dukung ya. Didukung aja. Kalau memang itu passionnya dia pasti nemuin jalannya. Gitu. Kasiannya dia, kalau misalkan passionnya itu kita kita benemin lah, itu suatu saat itu pasti akan tumbuh Pak. Di masa tuanya dalam bentuk penyesalan. Oke. Oh iya Pak. Iya. Contoh passion remeh, coba yang lebih yang remeh. Sebentar. Coba misalkan Bapak bayangin Bapak punya keinginan dari kecil atau ya misalnya Bapak belum nikah, Bapak punya keinginan, ya kan? Bapak punya passion tentang satu hal, tapi harus kebunuh karena Bapak sudah menikah misalnya. Terus Bapak harus nggak bisa aku kalau ngelanjutin ini, aku punya tanggung jawab, aku punya anak, aku punya istri, aku nggak bisa ngelanjutin ini. Lama-lama ketimbun Pak. Nanti masa tuanya pasti keluar dia, pasti tumbuh dia. Coba aku disik ngene ya. Itu dia kan sering kali kan kita dengar hal itu. Dari omongan ini saya ingat waktu dulu saya kan seneng karena saya aktif ya, maka dan saya hidup di desa, mainnya kan lari, mana fisik saya tuh kuat tuh, meskipun badan saya krempeng, tapi fisik saya sangat kuat, nggak pernah sakit. Terus kalau lari itu saya buanter dulu. Nah waktu itu saya pernah ngomong ke orang tua, pin bal-balan, main sepak bola, wah wayasan nentang, nggak boleh intinya karena khawatir. Sik ilmu sangono cok lah. Sopo nambahno itu. Nah kenyataannya memang waktu berjalan ya kadang-kadang apa ya? Artinya sampai sekarang tuh bertanya kenapa orang tua saya tuh dulu ngarang sepak bola. Padahal saya sudah berlatih itu 3 bulan dan saya sudah masuk dulu di klasifikasi dalam itu umur berapa ya? 12 tahun. Waktu itu SD lah.
itu sudah masuk ke kecamatan tuh, mau bertanding nggak boleh sama orang tua. Terus kecewa tuh enggak, cuma bener Bro Dimas ngomong, ingetnya sampai sekarang. Nggak oleh dulu pas sepak bola sama orang tua nggak boleh, padahal sudah masuk ke klub, sudah tandingnya kecamatan mau ke kabupaten. Yeah. Saya dulu waktu itu sayap kiri, Okay. ingat dulu. Saya mentalnya gede dulu, kendel, kuasukan wani. Jadi ingat dulu, wah. Oh ternyata omongan Bro Dimas benar. Jadi sebagai orang tua janganlah seremeh apapun. Ya, tinggal mengarahkan anak itu untuk merawat passionnya. Dan lebih kalau bisa merawat, mendefinisikan kembali itu bener nggak, pas nggak buat kamu. Bener, sesuai nggak sama passion, sesuai nggak sama talenta. Berarti passion bisa dilatih bener ya. Nah ini bahasan lagi, merawat itu dilatih atau bagaimana? Melatih itu deskripsinya bagaimana? Merawat passion itu pengalamannya Bro Dimas aja lah dalam merawat passion itu seperti apa? Tadi kan sudah ketemu pakai cara menemukan passion. Setelah itu kita ngomongnya ke merawat passion. Merawat, kalau dari pengalaman saya sih sepertinya saya tuh ngalir aja Pak sebenarnya Pak. Iya, kalau merawat kayaknya nggak juga deh saya. Bahkan di apa yang saya inginkan, yang saya pikir itu adalah passion saya sebelumnya, itu saya sempat kok beberapa waktu itu nggak ngerjakan hal itu gitu. Oh. Saya kan suka main musik. Ya, saya suka main musik, terus pada saat itu sih memang saya mikirnya bahwa ya ini passion saya gitu. Cuman memang nggak jauh mikirnya kurang jauh kayak gitu. Ya sempat kok beberapa waktu saya nggak main musik kayak gitu dan nggak ada apa-apa itu. Berarti kan memang bukan passion saya kayaknya. Kayaknya ya sudah, kamu tuh cuma bisa aja gitu loh, jadinya kayak gitu sih. Kalau masalah merawat sih kayaknya enggak juga, Pak. Lebih dari perspektif saya sih lebih enggak ada, belum ada pengalaman, belum ada dari perspektif saya.